yayasan kami di Pondok Pesantren Nurul Ibad, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Program mengajar dan belajar seperti biasa. Para santri rutin mengikuti pengajian ibadah di pondok pesantren selama 24 jam yang mondok. Tapi bagi yang sekolah tetap mengikuti aturan pemerintah melalui virtual ya, online di rumahnya masing-masing. Karena masih dalam suasana pandemi ini, tentunya kita mencegah daripada virus ini lebih menyebar. Karena jelas bahwa pencegahan itu kan lebih baik daripada pengobatan. Tapi mudah-mudahan dengan optimisme kita di Jakarta ini dan sekitarnya, insya Allah pandemi ini cepat berlalu sehingga kegiatan kita belajar yang seperti biasa sebelum COVID akan dilaksanakan kembali. Itu aja. Untuk program-program studi yang diajarkan di sini? Ya, program studi bagi santri yang mondok seperti biasa, tahfizul Quran, pendalaman kitab-kitab kuning yang berakidah ahli sunnah wal jamaah ala Nahdlatul Ulama, dan tentunya kitab-kitab klasik lainnya, keterampilan, olahraga, itu yang bagi yang mondok. Tapi bagi yang sekolah kan jelas, ada yang SD, yang SMP, dan SMK. Yang SMK ini sekolahnya jurusan jaringan teknik komputer dan multimedia. Yang SMK ya? Iya, SMK. Karena memang di pesantren yang mereka belajar kitab, hafal Quran dan agama, ditambah lagi dengan pelajaran umum di SMK, multimedia dan teknik komputer. Jadinya agama dan umum juga seimbang agar nanti keluar dari pesantren jadi kiai yang ahli komputer, jadi ahli wartawan yang ahli wartawan kiai yang paham multimedia, jadi insinyur yang kiai yang insinyur gitu. Ya begitulah. Untuk jumlah siswa Pak Kiai, kalau nggak di tahun ajaran baru ini? Insya Allah kalau siswa sementara ini sebelum penerimaan ini sekitar ada 500-an ya. 500. Kalau yang mondok ini sekitar 100. Karena memang yang mondok ini kan khusus yang laki-laki aja. Dan kebanyakan memang ada yang yatim, yang tidak mampu. Ya kita sistem silang aja gitu. Subsidi silang. Tapi kalau yang sekolah banyak yang dari luar sekolah di sini, laki perempuan banyak. Kalau nggak salah, uang masuknya terus uang per bulannya nggak lebih dari 300 kayaknya, nggak lebih. Standar aja. Terus lagi kalau yang lulusan SMP sini dapat potongan yang besar juga dari SMK, karena SMK ini kan masih satu payung dengan SMP Yayasan Nurul Ibad. Kalau perpustakaan insya Allah komplit. Apalagi alat-alat peraga untuk komputer, karena kita sudah bersinergi dengan perusahaan-perusahaan komputer lainnya dan perusahaan-perusahaan di luar. Sampai saat ini masih banyak yang sedang PKL anak-anak, jadi magang gitu ya. Yang SMK-nya. Mondoknya juga belajar kitab, di pesantrennya belajar umum komputer. Ada juga yang PKL magang di luar. Dia magang di PT-PT ya, man. Komputer ya, macam-macam. Gitu. Iya. Yang mau lanjut ke negeri dan swasta, bahkan ada yang langsung turun kerja gitu ya, membuka lapangan pekerjaan. Daripada dia nyari pekerjaan, dia justru yang akan buka pekerjaan gitu, nah untuk orang lain gitu, karena punya keahlian skill sendiri, terutama yang lulusan dari sini ya. Karena kalau untuk SM yang mana nih, maksudnya diskon yang untuk apa nih? Penerimaan sekolah ya, SMK-nya. Kalau SMK-nya khususnya kalau yang lulusan sini SMP Al-Makiyah, SMP Al-Makiyah, SMP Al-Makiyah. Nanti kalau lulus ke SMP Al-Makiyah mungkin sekitar 50% ya dari sekolahnya, bahkan entah kurang atau lebih ada kebijakan dari kepala sekolahnya. Ditambah lagi bisa ditambah lagi akhlaknya baik, agamanya juga cukup gitu. Insya Allah ada, bahkan dapat beasiswa juga. Gitu, ada gerakan orang tua asuh juga di SMK ini. Gitu. Banyak itu nasional, bikin film dokumenter singkat. Terus apa ya, di komputer tuh bikin aplikasi apa gitu, juara itu nasional. Pokoknya hubungan dengan komputer tuh jaringan juara. Iya. Terus kalau boleh tuh gimana tanggapan dari pihak dinas ini? Luar biasa, ternyata dunia pesantren yang ada SMK-nya tidak kalah. Bahkan ya insya Allah agamanya matang, komputer juga mampu,
Inilah yang harusnya memang didukung oleh pemerintah. Ada sekolah dan ada pesantrennya. Karena mereka dididik mentalnya di agamanya, spiritualnya mantap. Ini nanti keluar pun ke masyarakat dia tampil segala-galanya bisa gitu. Untuk guru-guru pendidiknya sendiri Pak, khusus untuk SMK? Guru-gurunya sendiri ya di bidangnya masing-masing, di bidang apa, tenaga ahlinya masing-masing. Nggak bisa bukan ahli, harus ahlinya memang itu, karena memang udah jenjang atas ya, udah menentukan itu. Khusus profesional ya, profesional sekali. Sarana prasarana? Prasarana komplit ya, baik praktik komputer, terus praga tuh alat-alat multimedia. Bahkan kita diundang-undang juga oleh museum-museum tempat peragaan komputer, diundang kemana-mana. Ibnu Mulkan, Rois Suriah, pengurus cabang NU Jakarta Timur. Kebetulan saya ini dinobatkan oleh teman-teman Rois Suriah termuda se-Indonesia. Tapi tingkat cabang nih. Umurnya berapa? Saya baru 43. Biasanya kalau Rois itu kan di atas 60. Ya maklum orang tua ya, harusnya yang tua-tua. Cuma amanahnya dapat seperti itu yang saya harus terima. Jabatan boleh tua tapi umur tetap muda gitu. Nah, dengan kemudahan inilah kita harus menggunakan semangat kita. Jangan kalah dengan yang sudah senior, yang sudah sesepuh. NU harus semangat, NU harus action, NU harus berbuat. Jangan kita hidup di NU, tapi bagaimana kita bisa menghidupkan NU. Ini kan NU itu kan jangan sampai dirasakan oleh kalangan-kalangan atas. Cuma modal SK, modal dilantik, nggak ada kerjanya. Disinilah saya nih sebagai Rois Suriah NU Jakarta Timur memadukan antara NU struktural dan NU non struktural. Artinya mereka bukan pengurus tingkatan apapun, tidak diranting, tidak di MWC, di PC, tetapi mereka punya semangat ke-NU-annya, punya jamaah, punya majlis, akidahnya sama, amalan NU-nya sama, tapi mereka nggak punya SK. Nah, yang punya SK ini cuma modal SK, nggak ada kerjanya misalnya, ya bersyukur kalau banyak kerjanya. Ini digabungkan jadinya, jadi saling menutupi kekurangan kelebihan masing-masing. Jadi action yang maksud Bapak ya, apa ya, lahirnya kan apalagi di tengah-tengah masyarakat ada sebuah pondok pesantren. Pesantren itu adalah gambaran masyarakat yang mana santri itu kan macam-macam sifatnya. Jadi ngurus NU ini ya kayak ngurus pesantren. Misalnya pengasuhnya itu kan adalah Rois Suriah, lurahnya Tanfiziah. Nah, biar gimana pun pesantren itu kan harus ada lurah dan pengasuh. Sinergi antara Tanfiziah dan Rois Suriah. berarti NU harus Nah, ini sinergi namanya. Nah, makanya masyarakat ini seperti ada banjir, ada longsor, ada musibah lainnya, NU harus action dulu, action berperan. dari dalam dulu baru keluar Bapak. Iya, harus berperan di masyarakat. Masyarakat menunggu nih, NU itu adalah sosial keagamaan. Sosialnya di mana? Tampil. Agamanya ya kita isi kajian, masjid-masjid, kantor-kantor, departemen-departemen. Jangan sampai diisi aliran-aliran yang anti dari Pancasila, anti ideologi daripada Pancasila. NU harus masuk di situ, harus wajib hukumnya. Program prioritas, Bang? Program prioritas NU adalah mensejahterakan kaum warga Nahdliyin dan umumnya di Jakarta dan sekitarnya, baik sejahtera lahir maupun batin. Apalagi si COVID ini, kita harus punya jiwa kemanusiaan yang tinggi. Peduli COVID nih, misal sembako, obat-obatan, sebar apa nih? Masker. Terus guru-guru ngaji ditingkatkan sejahteraannya. Apalagi musim COVID nih, imam-imam, penceramah banyak yang kurang jobnya. NU harus berperan cari solusi. Kerjasama dengan departemen lain lagi biar ekonomi tumbuh lagi. Kan begitu. Nah, di samping membina intern dalam NU itu sendiri, itu prioritas juga. Berarti nggak ada pengangguran. Ya, insya Allah semua akan kembali baik-baik saja, akan berjalan demokratis sesuai relnya. Karena NU ini kan udah ada relnya, kita ngikutin aja. Insya Allah keputusan PBNU itulah keputusan terbaik buat kita semua. PBNU tahu betul bagaimana menentukan siapa yang akan menjadi Ketua Tanfiziah PWNU DKI Jakarta. Saya sebagai Rois Suriah NU Jakarta Timur mendoakan siapapun terpilih itulah terbaik buat kita. Dan kalau sudah terbaik, ya buktikan dengan kerjanya yang baik, agar kami nih merasakan dan bahwa saya juga merasakan semua. Itu aja. Dan tiap wilayah biar bisa saling bekerja. Oh ya,
bukan partai politik, tapi orang berebut. Nggak ada gajinya, nggak ada honornya. Tetapi memang buat batu loncatan sangat cepat. Buat kepentingan sangat mujarab gitu. Tapi saya Ibnu Mulkan secara pribadi nggak ngerti politik ya. Orang mainnya kayak apa, siapa, saya nggak ngerti. Lain halnya kalau saya berpartai, saya ngerti. Karena saya murni sebagai Rois Suriah, saya murni hanya di NU. Saya nggak tahu dah tuh mainannya kayak apa. Tetapi saya tetap berprasangka baik mereka itu akan memajukan NU ke depannya. Carilah cara yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Malu kita kalau jauh cara dari cara-caranya para pendiri NU dulu. Sedih mereka kalau NU hanya buat kepentingan sesaat, kepentingan golongan tertentu. Sedih para pendiri kita NU. Kalau saya insya Allah tidak demikian.